Lihat ada beberapa kegiatan nih vaksinasi khususnya di pengadilan nih. Ada beberapa instansi Bang di sini untuk dilakukan vaksin. Terima kasih. Untuk pelaksanaan vaksinasi ini sendiri ada 4 skenario. Yang pertama sudah kita lakukan tanggal 8 sampai tanggal 10 Maret yang lalu itu di masing-masing Pasyankes. Jadi setelah itu petugas vaksinator kita baru ada waktu untuk melayani skenario kedua. Yang kemarin skenario pertama yaitu pasif. Kita instansi yang kita arahkan ke Pasyankes, ke puskesmas dan ke rumah sakit. Nah, skenario kedua kita yang ber-MOU atau bekerjasama dengan instansi-instansi yang siap menyediakan fasilitas untuk melayani instansinya. Tentunya kemarin kita adakan di Polres dan hari ini juga di Polres dan hari ini ada di Pengadilan Negeri. Besok rencananya di Kejaksaan. Nah, untuk yang di Pengadilan Negeri hari ini kita sasarkan itu target 120 peserta, yang mana dari Pengadilan Negeri sendiri ada dari KPPN Pratama, KPPN, ada dari Imigrasi dan ada dari instansi-instansi lain yang tertinggal yang kemarin dijadwalkan tanggal 10 tapi berhalangan karena cuti dan sebagainya bisa datang hari ini. Jadi memang sesuai dengan konsepnya pelayanan vaksinasi ini kita selain kita pasif menunggu sasaran dan kita akan aktif. Nah, untuk tahap berikutnya juga nanti kita akan kombinasi khususnya bila kita mendekati sasaran lansia, karena diharapkan nanti lansia tidak mungkin terlalu jauh datang ke Pasyankes, tapi kita akan membentuk pos-pos pelayanan vaksinasi yang mendekatkan dengan sasaran. Jadi dari kelurahan dan itu bisa mengkondisikan di kelurahannya untuk lansia-lansia tapi ini Pak nanti, dan kita petugas yang akan mengatur jadwalnya sesuai dengan ketersediaan vaksin tentunya. Bang, kalau kita melihat untuk pengadilan sendiri berapa jumlahnya, Pak? Jumlah sasaran di pengadilan ini yang terdata di kita itu ada sekitar 40-an. Kurang lebih 40 ya, 40 ya. Jadi tenaga kontrak termasuk hakim maupun staf yang ada di pengadilan. Seluruh pelayanan publik yang memberikan pelayanan publik di lingkungan kehakiman pengadilan ini itu kita vaksin karena mereka bagian dari pemberi pelayanan publik. Bang, apa aja sih syaratnya yang orang bisa divaksin itu, Bang? Kalau untuk syarat seorang mendapat vaksin, yang pertama kita sih sasaran itu yang jelas usia 18 sampai 59 tahun dan sekarang sudah lansia. Yang kedua itu tidak memiliki penyakit hipertensi, tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui. Jadi kalau untuk yang lain itu selama dalam kondisi stabil itu sekarang boleh divaksin karena prinsipnya kita vaksin ini kan memberikan perlindungan untuk masyarakat itu sendiri terhadap COVID. Rencana berakhir untuk vaksin ASN ini kapan, Bang? Untuk tahap 2 pemberi pelayanan publik ini kita akan layani sampai dengan bulan Mei atau Juni, karena tahap pertama itu di bulan Januari dan Februari, tahap kedua bulan Februari, Maret, Februari akhir itu Maret, April, Mei, dan nanti sampai Juni awal. Selanjutnya di tahap 3 Juni sampai September kita jaga, di tahap 4 nanti Oktober sampai Desember. Bang, kalau kita bicara target sudah berapa persen ini, Bang? Untuk target Kota Waringin Barat. Nah, kalau kita mau melihat persennya yang sudah tervaksin saat ini total kita mencapai di 5%. 5% ya? Dari total sasaran yang ada di kita. Hal ini ya memang kita terkendala ketersediaan vaksin. Jadi karena bertahap ini kita lakukan pemberian pelayanan ini sesuai dengan ketersediaan vaksin. Untuk tenaga alhamdulillah kita siap dan teman-teman sasaran juga sudah terdata. Hanya sekarang kendalanya vaksinnya yang kita vaksinnya datang misalnya 100 vial ya kita carikan 100 vial untuk divaksin. Nah, untuk menentukan siapa yang jadi prioritas kita utamakan yang memberikan pelayanan publik dan ini akan kita mintakan nanti penetapannya yang mana yang diberikan. Bang, Abang sebagai Kabid P2P atau sebagai apa di sini, Pak? Pada kegiatan ini, ya kita dari dinas itu wajib melakukan supervisi pada setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan seperti ini itu dari dinas selalu ada yang melakukan supervisi. Jadi bagian dari saya saat ini sebagai Kabid P2P untuk melakukan supervisi di setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Karena kita harapkan harus sesuai dengan standar dan
mencegah atau mengawasi bila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pipi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini di Kota Waringin Barat untuk pipi berat belum ada. Pipi sedang dan berat belum ada. Oke, makasih Pak. Siap.